Ibrani pasal 2, hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026. Keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Biasanya yang disebut arus ini air ya, orang ke bawah hanyut oleh arus sungai, air. Nah, ini yang diajarkan di kitab Ibrani pasal 2 ini dikatakan karena itu harus lebih hati-hati kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Kita perlu hati-hati dan dikatakan lebih hati-hati. Kalau sudah hati-hati selama ini, kita perlu lebih hati-hati lagi. Apa yang kita perlu hati-hati dan teliti, yaitu memperhatikan apa yang telah kita dengar. Nah, banyak sekali yang kita dengar setiap hari ya, banyak sekali kita dengar cerita-cerita orang, kita dengar di TikTok, kita dengar di YouTube, kita dengar di televisi, banyak sekali sekarang sumber segala yang kita bisa dengar. Nah, yang diajar di sini adalah kita harus lebih teliti dan memperhatikan apa yang telah kita dengar. Jangan dengar baru terima semua, nggak disaring. Lihat di TikTok, ini, ada itu, karena dengar. Hati-hati, teliti, bedakan mana yang benar dan mana yang menipu-menipu, yang mana yang palsu, yang mana yang hoax, yang mana banyak sekali. Jadi telinga kita harus latih untuk meneliti apa yang benar. Tujuannya apa? Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ternyata saat kita tidak meneliti apa yang kita dengar, kita tidak menyaring apa yang kita dengar, kita bisa terbawa oleh arus. Hati-hati karena baca berita, dengar berita di TikTok, dengar di IG, kan orang biasa pasang di situ, dipercayai. Jadinya pusing, pikir-pikir terus itu. Oh, katanya perang dunia ketiga sudah mau mulai. Oh, sudah ada di sini racun di udara semua. Membuat tidak bisa tenang tidur. Hati-hati supaya tidak terbawa arus. Perhatikan apa yang telah didengar. Yang perlu diperhatikan adalah apa? Kalau saat kita dengar firman Tuhan itu yang menopang segala yang ada, dan firman Tuhan itu penuh dengan kekuasaan. Kalau kita mau lebih hati-hati, lebih teliti mendengar firman, menerima firman, saat kita dengar yang di luaran sana, dengar melalui TikTok, karena kita paling banyak sekarang yang menghabiskan waktu dengan TikTok, dengan handphone, nonton, dengar-dengar candaan-candaan orang. Berhati-hatilah supaya tidak hanyut di bawah arus. Begitu banyaknya orang yang hanyut di bawah arus karena tidak teliti dan tidak memperhatikan apa yang dia dengar. Kiranya hari ini firman dari Ibrani pasal 2 ayat 1 ini menolong kita untuk lebih berjaga-jaga, lebih memperhatikan apa saja yang telah kita dengar, supaya selanjutnya kita tidak pasang telinga kepada asal-asalan suara saja, tetapi kita memilah-milah, kita melihat bahwa apapun yang kita mau dengar terlebih dahulu, kita harus pasang hati kita untuk melihat dan mendengar hanya hal-hal yang bisa membuat kita kuat, bisa membuat kita berdiri teguh, yaitu dengan mendengar kebenaran firman. Banyak hal-hal yang kita dengar yang membawa kita terbawa arus, tidak punya pengharapan lagi. Saat kita mendengar dan melihat, oh iya, banyak sekali anak-anak muda yang mulai jatuh ke dalam pergaulan-pergaulan yang salah. Pikiran kita cuma pikir itu, takut untuk anak kita. Benar, itu bagus banget kalau kita berjaga-jaga mengkhawatirkan anak-anak. Tetapi kalau kita cuma pikir itu terus, kita nggak lihat bahwa anak saya beda. Saya bisa bagikan ke anak saya hal-hal yang berbeda supaya dia dengar pengajaran yang sehat. Dia juga bisa terhindar dari hal-hal yang ada di sekitar. Ada banyak anak-anak muda yang kecanduan dengan obat-obat yang dilarang semuanya. Nah, jangan sampai kita ketakutan saja di situ tanpa berbuat apa-apa.
Ajarinlah anak-anak hal-hal yang baik, yang bisa didengar, yang bisa membuat mereka hidup berbeda dengan anak-anak lain akibat terbawa arus dari semua yang telah didengar. Ayat 2, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput? Jadi kalau firman yang dikatakan, nah ini ada perantaraan malaikat-malaikat itu kan yang disuruh menyampaikan firman dulu. Kalau kita ingat, Maria dikirimkan malaikat Gabriel untuk menyampaikan firman. Elizabeth melalui Zakaria dan Elizabeth dikirimkan juga malaikat yang sama Gabriel untuk menyampaikan firman. Nah, kalau dikatakan firman ini dengan perantaraan malaikat tetap berlaku dan punya kuasa, maka setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Jangan sampai kita sudah tahu kebenaran, kita masih langgar kebenaran itu, kita masih tidak taat, kita yang akan mendapat konsekuensi. Ada balasan dari setiap pelanggaran dan ketidaktaatan yang kita lakukan. Jangan lanjut terus tidak taat dan tidak setia. Maksudnya di sini tetap melakukan pelanggaran kalau belum pernah ketangkap. Orang yang berbuat salah dan belum pernah ketangkap akan lanjut terus porsi kesalahannya sampai satu kali dia akan ketangkap dan dia nggak bisa lagi di sana untuk menyembunyikan diri dari perbuatan salah yang dilakukan. Nah, sebelum ketangkap, perbaiki diri, bertobat supaya ketidaktaatannya lebih kecil ganjarannya. Kan ada kalau kita masuk penjara ya, ada yang diganjar 5 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 10 tahun, ada 20 tahun, ada seumur hidup, dan ada hukuman mati langsung. Itu tergantung dari besar kecilnya porsi kesalahan-kesalahan dan ketidaktaatan yang dilakukan. Dikatakan di sini ayat 3, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberikan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Jadi jangan sia-siakan keselamatan yang diberikan kepada kita hari ini. Panggilan keselamatan, mari bertobat, serahkan diri, berikan dirimu untuk dikubur bersama-sama dengan Kristus supaya keselamatan itu menjadi bagian kita. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikan menurut kehendaknya. Jadi Allah itu enggak membiarkan orang-orang percaya seorang diri di dalam perjalanan imannya. Allah yang bekerja meneguhkan kesaksian-kesaksian dan kehidupan orang-orang yang mengikuti perintah-perintahnya dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, di mana itu oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikan menurut kehendaknya. Tuhan memberikan peneguhan kepada orang-orang yang mau takut kepada Dia. Dia tolong di sana, enggak dipermalukan orang-orang yang mau berharap hanya kepada Tuhan dan hanya mengandalkan Dia. Dinyatakanlah ada mujizat yang orang lain kelihatannya selalu mengalami masalah, selalu buntung, selalu ketinggalan kereta contoh. Tetapi karena dia mau melatih diri untuk mempercayai Tuhan di dalam setiap hal-hal kecil, datang tepat waktu, maka di sana ada kesaksian-kesaksian yang dia bisa sampaikan dibanding orang yang enggak taat ya, kereta jam 10 masih datangnya itu jam 10 lewat 5 ya, kereta sudah enggak ada. Tetapi yang taat bahwa ada jam 10 kereta, jam 10 kurang 5 sudah siap, dia enggak akan ketinggalan kereta. Jadi kehidupan kesaksian itu hanya kurang lebih sebatas ketaatan. Jadi saat kita taat, ada begitu banyak kesaksian-kesaksian yang Tuhan akan teguhkan dalam hidup kita. Mari kita belajar taat hari ini, karena ketaatan membuka begitu banyaknya mujizat-mujizat dan kekuasaan Tuhan melalui firman-firman-Nya yang bisa kita hidupi. Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Ayat yang kelima. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang,
yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nats, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Ayat 9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Ada waktu di mana Tuhan Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat saat dia memberikan dirinya, dia menderita oleh maut, ya disekatakan penderitaan maut, tetapi melalui kerendahan hatinya dia menyerahkan hidupnya kepada maut supaya kita bisa memperoleh keselamatan. Di sanalah oleh karena penderitaan maut Yesus dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Yesus mengalami maut untuk kita semua manusia, supaya kita yang harusnya mati, kita yang harusnya binasa, kita diselamatkan oleh penderitaan maut yang Yesus alami, di mana dia seketika lebih rendah daripada malaikat, tetapi hanya seketika saja, dan nantinya dia bangkit mengalahkan maut, dan dia diberikan oleh Bapa nama di atas segala nama. Ayat 10, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang dijadikan, memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Tuhan Yesus memimpin kita semua kepada keselamatan melalui jalan penderitaan. Yesus menderita supaya kita semua selamat. Ini kasih yang luar biasa yang Yesus berikan. Dia menderita penderitaan yang sampai menyerahkan nyawanya, dan menyerahkan nyawanya enggak mudah, tidak di atas tempat tidur rumah sakit, tetapi dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Ini kata satu itu huruf besar ya, berasal dari Bapa. Katanya ayat 12, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Jadi dikatakan ia tidak malu menyebut mereka saudara. Dia berkata, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku. Nah, jangan kadang ada orang merasa malu mengakui sebagai saudaranya kalau mungkin melihat wah saudaranya itu mungkin dipenjara kah, atau melakukan sesuatu yang mempermalukan di tengah-tengah masyarakat. Kadang orang gak akui lagi sebagai saudara. Sebaliknya kalau orang lagi naik pamornya, semua pada bilang ya saudaraku, itu keluargaku. Nah, ini dikatakan ia tidak malu menyebut mereka saudara. Tuhan Yesus tidak malu menyebut kita saudara hari ini, padahal kita begitu banyaknya dosa, tetapi karena kasih Yesus dia mengakui kita sebagai saudara, dan bahkan dia menyerahkan hidupnya supaya kita yang penuh dengan dosa dibersihkan, dicuci, sehingga kita layak di hadapan Bapa. Ayat yang ke-12 saya ulang, katanya aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya
kepada maut. Jadi dengan jalan memberikan nyawanya kepada kita, Yesus di sini membebaskannya, dikatakan tadi. Dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Kita seharusnya berada dalam perhambaan seumur hidup, tetapi kasih karunia melalui Yesus Kristus yang datang membebaskan kita sehingga kita tidak menjadi hamba lagi oleh karena maut. Ayat 16, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Yesus datang untuk mendamaikan dosa segala bangsa. Yesus datang supaya bangsa-bangsa berdamai. Yesus datang bukan untuk menjadi big boss yang harus dipuja-puji, tetapi Yesus datang sebagai hamba bagi semua orang. Yesus datang bagi orang yang sakit, bukan datang untuk orang yang sehat. Yesus datang untuk orang berdosa, bukan orang yang tidak berdosa, karena Yesus tahu kita semua, seluruh dunia itu sudah berdosa. Karena itu Bapa mengutus dia. Ayat 18, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Tuhan Yesus melewati penderitaan saat dicobai. Tuhan Yesus, kita ingat 40 hari dia dicobai di padang gurun setelah dia memberi diri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Sesudahnya Roh Kudus membawa dia ke padang belantara dan dia dicobai selama 40 hari. Dia tahu bagaimana lapar, dia tahu bagaimana haus, dia tahu bagaimana digoda oleh iblis supaya dia membuat batu menjadi roti. Dia tahu bagaimana iblis minta dia disembah supaya diberikan seluruh isi dunia, segala kekayaan yang ada di dunia. Tetapi Yesus tahu bagaimana melawan setiap godaan itu. Apa yang Yesus katakan setiap kali Yesus berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kalau ada yang bilang, saya tidak bisa hidup tanpa roti, firman Tuhan bilang, manusia tidak hanya hidup dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi di sini sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Tujuan kita untuk melewati proses-proses kehidupan supaya nantinya kita juga bisa menolong orang lain yang melewati proses seperti kurang lebih yang kita alami. Kalau kita nggak pernah mengalami sendiri, apa yang kita mau bagikan? Ilmu-ilmu yang kita dapati selama proses ujian itu sangat berharga. Karena tidak didapat di bangku kuliah, tidak didapat di bangku sekolah, tetapi kita dapat di bangku kuliah kehidupan. Kehidupan kita hari lepas hari lewat proses-proses penderitaan. Itu nantinya kita pasti bisa pakai untuk menolong orang-orang lain yang juga mengalami penderitaan, dan di sana kita sudah lewatin semua. Kita bisa memberikan masukan-masukan, kita memberikan insight, kita bisa memberikan usulan-usulan yang nantinya bisa menolong orang-orang yang dengar-dengaran. Karena biar kita kasih nasihat, kita kasih usulan, tetapi orangnya mempertahankan kebenaran sendiri, tidak akan ada manfaatnya. Jadi ada orang yang sesudahnya sudah 2-3 kali memberikan nasihat kepada orang, seseorang itu nggak mau dengar-dengaran. Banyak yang lebih memilih berdiam diri dan mungkin berkata, ya sia-sia saya membuang mutiara ke mulut babi. Maksudnya itu mutiara dia ngambil waktu untuk memberi nasihat, mungkin dia bayar biaya untuk menjumpai orang yang mau dinasihati itu, tetapi kalau tidak mau untuk dengar-dengaran, firman Tuhan sendiri juga ngajar, jangan membuang mutiara ke mulut babi. Kenapa? Babi nggak tahu membedakan mana mutiara, mana yang makanan babi saja. Jadi mutiara begitu berharga, tetapi karena babi tidak tahu mutiara, lebih bagus tidak diberikan kepadanya. Nah, kiranya firman Tuhan hari ini, Ibrani pasal 2, akan menolong kita untuk terus tekun di dalam
pencobaan-pencobaan yang membuat kita menderita hari ini, karena saat kita sendiri telah menderita karena pencobaan, nantinya kita dapat menolong mereka yang dicobai. Seperti Tuhan Yesus, Dia menolong kita karena Ia telah terlebih dahulu dicobai. Jangan menyerah dengan ujian kehidupan, tetapi teguhlah berdiri. Dia Tuhan yang Maha Pengasih, sanggup mengutus malaikat-malaikatnya untuk menolong kita di setiap jalan kita, saat kita terus setia, berharap dan meminta pertolongan hanya kepada Dia. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.